kebetulan sedang berjaga pada klinik pasien pada hari ini. Baik Ibu, sebelumnya di sini saya akan menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu ya Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Terus izinkan saya sebelum Ibu ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Risma. Ibu Risma ya. Jadi kelaminnya perempuan ya Ibu ya. Ibu tanggal lahirnya tanggal berapa ya Ibu? Tanggal 24 Januari. Tanggal 24 Januari. Ibu sekarang tinggalnya di mana ya? Tinggalnya di Jalan Kenari, di Jalan Kenari. Baik, Ibu. Sebelumnya Ibu datang ke sini itu Ibu mempunyai keluhan apa nih Ibu? Saya habis kecelakaan motor, terus lutut kanan saya sakit. Oh baik. Untuk nyerinya itu di bagian lutut saja atau ada di bagian lain juga Ibu? Di lutut saja. Di lutut saja. Kira-kira sudah berapa lama Ibu mengalami sakit di area lututnya? Sudah 3 hari yang lalu. Sudah 3 hari yang lalu ya Ibu ya. Berarti kecelakaannya dari 3 hari yang lalu ya Ibu? Iya. Baik. Kira-kira Ibu sebelum mengalami kecelakaan seperti ini, apakah Ibu sebelumnya pernah mengalami nyeri pada lutut juga? Tidak pernah. Tidak pernah. Berarti baru kali ini ya Ibu ya. Apakah Ibu sebelum datang ke sini pernah berobat ke tempat lain atau misalnya Ibu sudah mengkonsumsi obat sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Baik. Ibu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan ortopedia Ibu ya. Nah tujuannya itu saya akan agar saya mengetahui keluhan utama yang sedang Ibu alami itu seperti apa, dan agar saya bisa mengetahui tindak lanjut yang saya akan berikan terhadap Ibu itu seperti apa. Nah untuk prosedurnya untuk prosedurnya mungkin nanti akan saya lihat bagian lutut Ibu ya. Jadi nanti celananya agak sedikit diangkat untuk saya memudahkan menjangkau keluhan utama yang sedang Ibu alami. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan mencuci tangan menggunakan nama WHO dan tidak lupa untuk menggunakan hand glove. Ketika saya sudah menggunakan hand glove, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terhadap pasien. Baik, didapatkan tekanan darah pada pasien ini yaitu optimal, nadinya normal, laju pernapasan normal, suhu normal, dan nyerinya itu moderat. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melihat cara berjalan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, silakan Ibu berdiri. Ibu silakan berjalan dari sini ke sini, nanti balik lagi Ibu ya. Baik, Ibu balik lagi. Baik, Ibu duduk lagi. Baik Ibu, sekarang silakan Ibu untuk berbaring di meja pemeriksaan Ibu ya. Mari Ibu. Baik, selanjutnya di sini saya akan memeriksa look, feel, dan move. Yang pertama saya akan look dulu. Saya akan inspeksi. Yang pertama dilihat dari kulitnya itu apakah ada kebiruan, luka, jaringan parut atau perubahan warna lain. Di sini tidak terdapat kebiruan, terdapat sedikit luka, tidak terdapat jaringan parut, dan tidak dapat perubahan warna. Selanjutnya untuk bentuknya di sini agak bengkak, lalu tidak kehilangan massa otot, dan kita akan membandingkan dengan sisi lainnya. Di sini tidak terdapat kehilangan massa otot. Selanjutnya untuk deformitas itu angulasi, rotasi, dan pemendekan. Itu semua normal. Baik, selanjutnya di sini saya akan merasakan atau saya akan merasakannya itu dipalpasi. Di sini kulitnya ini terasa hangat. Ibu ketika saya tekan seperti ini, apakah ada rasa nyeri Ibu? Nyeri Dok. Baik, di sini pasien terdapat nyeri tekan. Selanjutnya untuk outline tulang itu true line. Lakukan pengukuran panjang dari psies hingga ke bagian atas medial malleolus atau apparent length umbilicus atau sifoid processus ke bagian atas medial malleolus. Kaki kanan dan kaki kiri tidak boleh kurang dari 1 cm. Jika lebih maka terdapat perbedaan panjang anggota gerak bawah atau limb leg. Selanjutnya efusi pada sendi. Baik, di sini untuk benjolannya memiliki ukuran lebih dari 1 cm dan ketika ditekan itu pasien merasakan nyeri. Lalu kita pemeriksaan pulsasi pada dorsalis pedis.
itu pada sepertiga medial dari dorsalis pedis. Lalu posterior dari medial malleolus. Selanjutnya untuk pemeriksaan CRT pada kuku jari itu normal, kurang dari 2 detik, dan pemanjangannya itu lebih dari 2 detik. Selanjutnya untuk sensasi, kita akan melakukan pemeriksaan sensasi, kita akan membandingkan dari kedua sisi tubuh. Untuk sensasi kasat yang halus itu seharusnya menggunakan sikat atau kapas yang disediakan, diaplikasikan ke kulit ekstremitas yang cedera. Kita akan bandingkan dengan yang sehat. Lalu untuk sensasi nyeri itu menggunakan tusuk gigi, ditusuk dan kita bandingkan dengan kaki yang sebelahnya, dan sensasi suhu. Baik, selanjutnya kita akan memeriksa move. Jadi di sini kita akan memeriksa pasien untuk melakukan gerakan ROM atau range of motion. Ibu, silakan ibu gerakan kaki ibu ke atas. Apakah terdapat keterbatasan dan nyeri pada sendi yang terganggu? Ibu, ketika ibu angkat seperti tadi, apakah terasa nyeri? Nyeri dok. Jadi pasien merasakan nyeri dan terdapat keterbatasan dalam bergerak. Lalu kita akan melakukan gerakan pasif pada pasien. Nah, ketika pergerakannya ini dibantu gerakan oleh pemeriksa. Maaf ibu, apakah nyeri ibu? Baik, ketika dibantu oleh pemeriksa, pasien merasakan nyeri juga dan keterbatasan pada sendi. Selanjutnya kita akan memeriksa kekuatan otot pada pasien. Di sini pasien terdapat M1, yaitu terdapat sedikit kontraksi namun tidak menyebabkan pergerakan sendi. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan tes khusus, yaitu yang pertama itu ada anterior drawer test. Jadi posisikan lututnya pasien itu pada 90 derajat fleksi. Pemeriksa harus berdiri depan lutut pasien yang akan diuji, lalu letakkan kedua tangan di sekitar lutut pasien. Tangan yang lebih dekat dengan pasien harus menahan bagian belakang betis, sedangkan tangan yang lebih jauh harus mendekatkan tangan bagian bawah paha pasien. Lalu terapkan tekanan anterior ke arah depan secara perlahan pada bagian depan tibia pasien, menciptakan gerakan drawer ke depan. Amati sejauh mana tibia dapat digeser ke depan tanpa hambatan. Untuk hasilnya itu normal, tidak ada pergerakan atau pergerakannya hanya sedikit. Selanjutnya collateral ligament assessment atau lateral collagen ligament assessment. Itu instruksikan pasien untuk berbaring terlentang di meja pemeriksaan atau tempat tidur dengan kedua kaki sedikit ditekuk, berdiri di sisi lutut pasien yang akan diuji. Posisikan lutut pasien sekitar 20-30 derajat fleksi. Pegang bagian proksimal atau batas dari pergelangan kaki pasien dengan satu tangan. Dengan tangan yang lain berikan tekanan sinus ke arah dalam pada lutut pasien. Amati sejauh mana lutut dapat membengkok atau membuka hasil tekanan harus diterapkan. Untuk hasilnya itu positif, nyeri dan pergerakannya berlebihan. Itu terdapat cedera lateral kolateral ligamen. Selanjutnya kita akan melakukan applied compression test, yang dimana instruksikan pasien ini harus tengkurap, lalu lututnya ini harus fleksi 90 derajat. Letakkan tangan pemeriksa di kaki untuk menjaga kaki tetap di tempat. Dengan tangan yang lain terapkan tekanan aksial ke bawah pada lutut sambil memutar kaki pasien secara bergantian ke arah luar eksternal dan ke arah dalam atau internal. Untuk hasilnya itu normal, tidak terdapat nyeri. Selanjutnya saya akan melakukan Simon test untuk menilai ruptur tendon Achilles. Instruksikan pasien untuk berbaring tengkurap atau berbaring miring dengan kaki yang akan diuji menggantung sedikit seperti ini. Lalu remas bagian betis otot. Otot gastrocnemius akan kontraksi dan gaya tarik selanjutnya disalurkan melalui tendon Achilles.
Baik, untuk hasilnya ini normal, kakinya ini bergerak secara pelantar fleksi. Baik Ibu, alhamdulillah ya Ibu ya, tadi pemeriksaannya telah selesai. Di sini saya akan mencatat dulu hasil rekam medis yang telah tadi saya periksa ya Bu ya. Baik Ibu, setelah tadi saya memeriksa Ibu, akan saya simpulkan bahwa Ibu ini kemungkinan didiagnosisnya itu cedera ACL atau anterior cruciate ligament ya Ibu ya. Baik Ibu, alhamdulillah pemeriksaannya telah selesai. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Iya. Baik, terima kasih ya Ibu. Semoga lekas sembuh. Terima kasih.